Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Masih ingat dengan Ustazah? Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Mungkin sudah ada yang kenal dengan Ustazah. Untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama Ustazah Desi Khairul. Mungkin pengajar pendidikan agama Islam di kelas 6 tidak hanya Ustazah Desi, tetapi ada Ustazah Nunung. Ustazah Nunung mengajar di kelas 6A dan 6, dan Ustazah Desi mengajar di kelas 6C, 6D, 6E, dan 6. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini, materi yang akan Ustazah sampaikan merupakan integritas antara mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran budi pekerti yang mengangkat satu pembahasan, yaitu beriman kepada hari akhir, menjadikan hidup lebih optimis, pantang menyerah, dan percaya diri. Mohon disimak ya. Pengertian hari akhir. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin, sedangkan secara istilah iman artinya membenarkan dengan hati. Dan hari akhir atau hari kiamat artinya berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari itu tidak ada satu planet pun di dalam alam semesta yang tersisa. Semua hancur termasuk bumi yang kita tempati. Pada hari akhir, setiap manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya. Betapapun kecilnya kebaikan seseorang, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian pula, betapapun kecilnya keburukan seseorang, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hari akhir disebut juga dengan kiamat. Pengetahuan akan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, termasuk manusia, jin, bahkan malaikat. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui secara pasti, sebagai orang mukmin kita harus yakin akan datangnya hari akhir. Kita hanya mampu mengetahui tanda-tandanya saja. Apa ya tanda-tanda datangnya hari kiamat? Mohon perhatikan ya. Kiamat itu terbagi ke dalam dua macam bentuknya, yaitu kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugro, dan kiamat besar disebut dengan kiamat kubro. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. Kiamat sugro. Yang pertama, kebodohan tentang agama merajalela. Yang kedua, banyak terjadi gempa bumi. Yang ketiga, waktu terasa pendek. Yang keempat, pembunuhan terjadi di mana-mana. Yang kelima, perzinahan menjadi perkara yang lumrah. Yang keenam, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan yang terakhir, hilangnya sifat amanah. Dan adapun tanda-tanda kiamat kubro sebagai berikut. Yang pertama, datangnya Al-Mahdi. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah, akan memimpin umat Islam. Dia keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah.
Yang kedua, datang Dajjal yang akan memimpin pasukan sekutu orang-orang kafir. Yang ketiga, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke dunia dan berhasil membunuh Dajjal. Yang keempat, datangnya pasukan Ya'juj Ma'juj, lalu Allah melenyapkan mereka. Yang kelima, berhembus angin sepoi-sepoi yang akan menerpa seluruh umat Islam di seluruh dunia hingga Allah mewafatkan semua manusia. Yang keenam, keluar dabbah, yaitu hewan melata yang keluar dari bumi dan bisa berbicara. Hari kiamat akan terjadi secara menggemparkan. Hari itu diawali dengan ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Suaranya keras memekik telinga, lalu langit dan bumi dengan seluruh isinya hancur lembur. Israfil meniupkan trompet kedua kalinya. Setelah itu langsung seluruh manusia dari Nabi Adam hingga generasi akhir zaman dihidupkan kembali. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perkara yang mereka lakukan di dunia. Adapun tahapan-tahapan hari kiamat. Yang pertama, alam kubur atau alam barzakh. Sebagian besar manusia sudah wafat sebelum datangnya hari kiamat dan mereka telah dikuburkan. Oleh sebab itu, alam kubur atau alam barzakh merupakan tahapan pertama pada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua yaitu hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Hari kebangkitan adalah hari ketika manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Hal itu terjadi setelah tiupan kedua sangkakala malaikat Israfil. Yang ketiga, padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti dilahirkan, yaitu tidak bersandal dan tidak berbusana. Yang keempat, mahkamah. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, sekecil apapun itu. Yang kelima, titian sirat. Setelah menjalani proses pengadilan, manusia akan melewati titian sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis yang terbentang di atas neraka. Sulit atau tidaknya meniti itu tergantung pada amal-amalnya di dunia. Ada orang yang melewatinya secepat kilat, secepat angin, tertatih-tatih, dan ada pula yang merayap. Yang keenam, surga dan neraka. Orang beriman yang amal solehnya lebih banyak daripada dosa-dosanya atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Lalu bagaimana jalan kita menuju surga? Dalam hadis dikatakan, Nu'man bin Kaufal mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku melaksanakan sholat wajib, meninggalkan perkara yang haram, dan melakukan perkara yang halal? Apakah aku akan masuk surga?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis ini, perkara yang akan membuat seseorang masuk ke dalam surga adalah kepatuhan kepada hukum-hukum Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi, jika ingin masuk surga, ayo kita kerjakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin bersemangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, semakin jauh dari perbuatan jahat dan maksiat. Yang keempat, menumbuhkan sikap jujur, rendah hati, dan kasih sayang dengan sesama. Yang kelima, akan datangnya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keenam, mendapatkan surga sebagai tempat kembali di akhirat kelak. Perilaku yang harus ditumbuhkan sebagai bukti beriman kepada hari akhir, salah satunya adalah orang yang beriman kepada hari akhir menjalankan kehidupan dengan positif dan optimis. Hidup positif artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat. Kehidupan seperti ini akan terjadi karena dia yakin bahwa kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan pahala di dalam surga. Hidup optimis artinya menyikapi semua yang dialaminya dengan sikap penuh harapan, sehingga sesuatu yang sebenarnya pahit dan sulit akan disikapi dengan kesabaran. Kita akan menjadikan kesulitan dalam hidup sebagai ladang amal yang pahalanya akan dipetik kelak di akhirat. Untuk dapat memahami terkait yang sudah Ustazah sampaikan, mari kita kerjakan soal berikut ini di buku tulismu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup sekian pembelajaran